Menurut orang tua Sum, kain yang dipakai Sum masih baru, bahkan belum dibayar lunas. Saksi-saksi juga mengatakan adanya tetesan darah. Loh, apa ini? Dari mana datangnya lubang guntingan kain ini? Saudara Tarman, saudara adalah orang yang sudah menganukan Sum di lapangan di Godean, betul? Betul. Betul? Betul. Betul apa? Saya menganu Mbak Sum. Sidang yang saya hormati, mudah-mudahan sidang memperhatikan bagaimana saya dengan gencar berusaha menanyakan apakah saksi memang benar melakukan hal itu dengan Sum. Secara psikologis ini penting, sebab kalau dia tidak melakukannya, tentu dia akan gugup. Nyatanya, dia tetap tegas mengaku melakukan itu. Saudara Tarman, coba perlihatkan kepada kami bagaimana cara saudara melakukan hal itu. Anggap saja ini di Godean. Ayo. Ayo. Saudara saksi, kalau saudara tidak bersedia, saudara boleh menolak. Ibu Hakim Ketua, saya mohon tidak mempengaruhi saksi. Sama sekali tidak. Saya hanya menerangkan haknya. Dia harus diberitahu. Coba saudara Tarman, anggap saja ini warung dan di situ adalah lapangannya. Ayo. Bagaimana saudara main mata dengan Sum? Lalu, saudara mengikuti Sum. Saudara memegang tangan Sum. Coba bagaimana cara megangnya yang betul? Lalu bagaimana? Saudara berjalan bergandengan kan? Lalu, lepas pakaian. Pura-pura saja. Terus, jangan malu. Ya, terima kasih. Ibu Hakim Ketua, saya... Saudara Tarman boleh duduk kembali. Saudara Tarman, saudara beragama apa? Ibu Hakim Ketua, saya anggap pertanyaan ini tendensius. Keberatan ditolak. Saya ulangi, saudara Tarman agamanya apa? Saudara pembela, dia tadi disumpah menurut agama Islam. Jadi agamanya Islam. Saudara kan tadi sudah disumpah. Jadi kalau saudara mengucapkan hal-hal yang tidak benar sekarang, saudara harus menanggung sendiri akibatnya. Kapan kenal Sum? Baru? Kapan? Di kantor polisi. Nah, dengar? Ibu Hakim Ketua, saya protes. Pembela secara psikologis telah mencoba mensugesti saksi dengan pertanyaan-pertanyaan gencar. Keberatan diterima. Baik. Kalau baru kenal di kantor polisi dengan Sum, bagaimana mungkin bisa berbuat begitu sebelumnya di lapangan Godean? Ibu Hakim Ketua, saksi jadi kebingungan karena sugesti-sugesti ini. Saya minta saksi diberi waktu untuk istirahat. Keterangannya sudah cukup. Saudara Tarman, tahu tidak bagaimana mungkin berbuat begitu dengan Sum padahal belum kenal? Jadi mustahil, toh? Oke. Saudara dilatih untuk jawab begitu? Ya. Maaf, Ibu Hakim Ketua, saya protes. Siapa yang melatih saudara? Siapa? Siapa yang melatih saudara, Tarman? Bapaknya pakai kumis, matanya begini. Ibu Hakim Ketua, saya protes. Saksi dalam keadaan gugup. Pembela telah memforsir jawaban-jawaban. Saya minta agar pengadilan supaya... Keberatan diterima. Saya harap saudara pembela memberikan kesempatan saksi menjawab dengan baik. Masih ada yang hendak ditanyakan oleh saudara pembela? Silahkan. Sementara tidak ada. Bagaimana? Maaf, bukan saya tidak mengerti kepentingan para wartawan, tetapi ini adalah sidang tertutup. Secara etik, semua tidak boleh diketahui oleh umum apa yang telah terjadi dalam sidang. Ya? Sidang berikutnya adalah kesaksian Sum. Saya khawatir kalau Sum akan tetap pada pengakuannya,
bahwa dia itu tidak diperkosa. Apa hakim tidak tahu kalau ini sandiwara? Di dalam pengadilan terlalu banyak sandiwara, sehingga sulit untuk menentukan mana yang bukan sandiwara. Saya yakin Sum akan berkata dengan benar. Saya yakin. Sumira, terus terang. Yo. Semua keterangan saksi sudah kita dengar. Sekarang kita sampai pada terdakwa Saudari Sumira. Saudari Sum, apa saudari takut melihat pakaian kami yang hitam-hitam ini? Tidak. Kalau begitu, bebaskan perasaan. Katakan apa yang telah terjadi. Bapak jaksa sudah menuduh Sum telah membuat laporan palsu. Karena Sum mengaku telah diperkosa. Sedangkan menurut keterangan saudara Tarman, dia berhubungan dengan Sum atas dasar suka sama suka. Jadi mana yang betul? Kok tambah lemah dia? Bagaimana, Sum? Ibu Hakim Ketua yang saya hormati, sementara kita menunggu sampai keadaan terdakwa tenang kembali, saya mengusulkan agar sidang menerima sebagai bukti pengakuan Sum yang berada dalam pita rekaman ini. Ibu Hakim Ketua, saya tidak bisa terima pita rekaman itu sebagai barang bukti. Karena pengakuan yang dilakukan lewat rekaman itu dibuat dalam keadaan Sum tidak bebas. Ibu Hakim Ketua, pengakuan Sum dalam pita rekaman ini justru dibuat pada saat Sum berada dalam kondisinya yang terbaik. Keberatan diterima. Rekaman dari tape belum dapat dianggap sebagai barang bukti. Ibu Hakim Ketua, saya minta supaya kain yang dipakai oleh Sum dalam peristiwa itu diperlihatkan untuk memancing ingatan Sum kembali. Diterima. Saudara jaksa, kain supaya diperlihatkan. Ibu Hakim Ketua, menurut orang tua Sum, kain yang dipakai Sum masih baru, bahkan belum dibayar lunas. Saksi-saksi juga mengatakan adanya tetesan darah. Loh, apa ini? Dari mana datangnya lubang guntingan kain ini? Dari mana, saudara jaksa? Ibu Hakim Ketua, saya kira tidak perlu diusik-usik. Sebab barang bukti ini memang ditemukan dalam keadaan seperti itu. Baik. Ibu Hakim Ketua yang baik, dapatkah Ibu perlihatkan kepada kami surat visum et repertum yang dibuat dokter? Ibu Hakim Ketua, dalam visum tadi terdapat kata-kata perdarahan baru. Berarti lebih menunjukkan adanya perkosaan daripada perhubungan dengan persetujuan. Sedangkan pada pemeriksaan kain di laboratorium terdapat kata-kata benzidin proof positif yang berarti darah. Seharusnya ada pemilik atau keluarga yang menyaksikan pada waktu kain itu digunting-gunting. Ibu Hakim Ketua, mengapa kita tidak mendengarkan pengakuan tertuduh sekarang? Saya kira dia sudah siap. Bagaimana, Sum? Sudah bisa bicara? Saya harap dia jangan didesak, supaya dia dapat mengingat kembali. Silahkan.
Saya sudah lupa. Saya tak mau ingat lagi. Saya diperkosa anak-anak gondrong. Tapi saya dipaksa mengaku yang bukan-bukan. Saya takut. Saya takut. Tati! Hah? Hai! Rahmat, sini! Jan! Siapa yang merobek-robek kain itu dulu? Panggil kemari. Saya kan sudah bilang, atur yang rapi. Masa begitu saja tidak tahu? Sekarang kita semua kena getahnya. Ya. Halo, ini Murtono. Ya, selamat siang, Pak. Saya baru mendapat info. Kapolri akan membentuk panitia khusus untuk kasus Sumirah. Sudah pasti akan ada mutasi besar-besaran di Yogyakarta. Paham, Pak. Saudara, harus hati-hati. Siap. Selamat siang, Pak. Nah, lihat. Kesalahan-kesalahan bawahan, akhirnya kepala bagian juga yang tanggung. Saya malu. Saya akan mengajukan permohonan untuk dipindah saja ke daerah. Begitu, Pak? Halo, Mas. Bagaimana? Betul, ada mutasi jabatan. Entahlah, tapi nampaknya Kapolri sudah tahu ada oknum yang mau merusak nama Korps. Memang, Korps selalu jadi korban karena kesalahan oknum. Ya. Makanya, harus hati-hati pilih orang, Mas. Besok jaksa akan membacakan tuntutannya. Ya, kita lihat saja hasilnya besok. Oke? Oke. 1. Bahwa terdakwa bersalah telah secara berturut-turut sehingga merupakan perbuatan berlanjut menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong. 2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 bulan dengan masa percobaan 1 tahun. 3. Memidana terdakwa membayar segala ongkos perkara ini. Inilah Arma 11, suara kesayangan Anda. Anda masih tetap ditemani oleh Tommy, pembawa siaran khusus tentang sidang Sumirah. Kepada ibu-ibu di Pasar Beringharjo, kaumnya Sumirah yang tidak bisa mengikuti sidang, kami kabarkan bahwa setelah jaksa membacakan tuntutannya, para pembela hanya minta waktu 2 jam untuk menyusun pembelaannya. Jaksa tadi masih sempat mau memutar pita rekaman pengakuan Sumirah, tapi majelis hakim menolak. Salut untuk ketegasan Ibu Hakim Ketua. Berdasarkan pengakuan terdakwa maupun kesaksian para saksi A. Charge maupun A.D. Charge, kami menarik kesimpulan berdasarkan keyakinan kami bahwa terdakwa sama sekali tidak menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Apa yang pernah disampaikan pada orang-orang tertentu adalah tidak bohong. Ia sungguh-sungguh diperkosa di dalam mobil. Kebenaran telah disangsikan sebagai kebenaran. Kebenaran sudah dilukai beberapa kali, lalu ditimpakan kepada seorang anak gadis umur 17 tahun yang lugu untuk memikulnya. Tetapi syukurlah, setiap orang
jauh di dalam hatinya, punya sebuah ruang kecil untuk mendengar suara kebenaran itu, meskipun dengan sembunyi-sembunyi. Suara tersebut pada kami tidak dapat lagi disembunyikan, karena semakin besar halangannya, semakin kuat dia menghimbaukan. Jadi, kami mohon agar terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan dan tuduhan. Ya, halo. Yudhoyono. Selamat siang, Pak. Saya di sini. Sudah ada keputusan? Belum ada keputusan, Pak. Sekarang hakim sedang membacakan vonisnya. Segera setelah ada putusan, saya akan laporkan langsung, Pak. Baik, begini. Apapun yang menjadi keputusan pengadilan nanti, kita tetap mengadakan koreksi ke dalam. Oknum-oknum dalam korps kita sendiri yang memang melakukan kesalahan harus kita tindak dengan tegas. Baik, Pak. Dan ingat ya, Yudhoyono, kita tidak perlu gentar terhadap siapapun. Baik, Pak. Sudah seharusnya begitu, Pak. Kita harus mengambil semua ini sebagai pelajaran, Pak. Baik, Pak. Memutuskan, menyatakan bahwa terdakwa tersebut bernama Sumirah, oleh karena tidak terbukti kesalahannya, maka membebaskan terdakwa tersebut di atas dari segala tuduhan. Menetapkan Bebas. Syukurlah karena pengadilan bisa memutuskan persoalan ini dengan syukurlah karena pengadilan bisa memutuskan persoalan ini dari negara. Keputusan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah membebaskan Sumirah Andi, beberapa waktu yang lalu, kamu jangan bikin senewan lagi. benar merupakan harapan bahwa pengadilan tetap berwibawa serta menunjukkan adanya usaha-usaha nyata untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Sedangkan mutasi yang dilakukan dalam tubuh kepolisian di Yogyakarta membuktikan bahwa yang bersalah adalah oknum-oknum tertentu. Kita masih menaruh kepercayaan dan harapan pada kepolisian. Mulutnya saja yang besar, tapi dia tidak becus kerja. Sial, tenang. Ayo kita, tenang. Apa lagi nih? Ada apa? Kita harus lari. Aku tertangkap basah. Aku gugup. Si Penjol ketakutan. Jadi mereka mengejar kamu? Iya. Tolol, kenapa lari kemari? Ayo, selamatkan barang-barang. Ayo. Hasan, aneh rasanya. Karena musibah ini,
Saya yang hanya berpendidikan SD bisa jadi perawat. Mereka menaruh simpati yang besar kepada kamu. Penderitaan Sum besar sekali. Saya bersyukur. Sekarang saya bisa jadi orang. Cuma karena itu? Ya. Bukan karena pemerkosa Sum sudah diadili? Hah? Sum? Sum? Kenapa, Sum? Mereka telah mendapat hukuman yang setimpal.